Setelah pembahasan daftar 6 saham yang rutin membagikan dividen pada bulan Mei. Pada video ini, kita juga akan bahas dan simulasikan secara sederhana daftar 6 saham terbaik yang rutin membagikan dividen pada bulan Juni setiap tahunnya. Sebelum lanjut, info emiten saham yang disebutkan bukan ajakan untuk membeli dan menjual saham. Pertama, merupakan saham di sektor pembangkit listrik, yaitu PT Cikarang Listrindo Tbk. Pada akhir Mei 2024 ini akan melaksanakan RUPS, yang biasanya akan mengumumkan pembagian dividen. Saham POW rutin dan konsisten membagikan dividen 2 kali dalam setahun, di mana dividen final biasanya dibagikan antara bulan Mei atau Juni. Dengan yield dividen final rata-rata sekitar 8–10% per tahunnya, selama 5 tahun terakhir ini. Kemudian, saham POWR juga rutin bagi dividen interim di akhir tahun, antara bulan November atau Desember. Kedua, merupakan saham Pura Delta Lestari Tbk. Saham Demas juga akan melaksanakan RUPS pada 10 Juni 2024, yang biasanya akan mengumumkan pembagian dividen. Saham Demas selama 5 tahun terakhir, rutin membagikan dividen final di bulan Mei hingga Juli, dengan yield dividen rata-rata sekitar 8–10%. Kemudian di November atau Desember, saham Demas juga membagikan dividen interim, yang nominalnya biasanya lebih kecil daripada dividen final. Ketiga, merupakan saham di sektor menara telekomunikasi yaitu PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Saham TOWR, rutin dan konsisten membagikan dividen 2 kali dalam setahun, di mana dividen final biasanya dibagikan antara bulan Mei atau Juni. Dengan yield dividen final rata-rata sekitar 2–4% per tahunnya, selama 5 tahun terakhir ini. Kemudian, saham TOWR juga rutin membagikan dividen interim di bulan Desember, yang nominalnya biasanya lebih kecil daripada dividen final. Yang keempat, merupakan saham perusahaan gas negara Tbk. Saham Pegas sempat absen membagikan dividen pada tahun 2021. Namun selama 10 tahun terakhir, saham Pegas masih tergolong rutin membagikan dividen, dengan yield dividen rata-rata sekitar 4–6%. Dan selama 2 tahun terakhir ini, dividen saham Pegas terus mengalami tren peningkatan. Yang kelima, merupakan saham di sektor penyedia perangkat IT yaitu PT Metrodata Electronics Tbk. Saham MTDL, rutin dan konsisten membagikan dividen 1 kali dalam setahun, di mana dividen final biasanya dibagikan antara bulan Juni atau Juli. Dengan yield dividen final rata-rata hanya sekitar 1–2% per tahunnya, selama 10 tahun terakhir ini. Meski dividennya tergolong sangat kecil, ternyata saham ini mempunyai karakter yang menarik, yang akan dibahas di akhir video ini. Yang keenam, merupakan saham PT Surya Pertiwi Tbk. Saham SPTO rutin dan konsisten membagikan dividen 2 kali dalam setahun, di mana dividen final biasanya dibagikan di bulan Juni setiap tahunnya. Dengan yield dividen final rata-rata sekitar 8–11% per tahunnya, selama 5 tahun terakhir ini. Selain itu, saham SPTO juga rutin bagi dividen interim menjelang akhir tahun, yaitu di bulan November. Nah, dari ke-6 saham tadi, apakah memang benar-benar cocok untuk dijadikan sebagai saham dividen investing? Berikut ini, coba kita buktikan dengan hasil simulasi dari ke-6 saham tadi, yang bisa dicek pada tabel berikut ini. Di sini kita mulai dari bulan Januari 2019, dengan budget modal 25 juta, pada masing-masing saham. Pada saham Demas, dengan harga saham dengan nominal terkecil, mendapatkan jumlah lot yang paling banyak, yaitu sekitar 1.610 lot. Kemudian saham MTDL, mendapatkan sebanyak 1.328 lot. Selanjutnya untuk saham POWR dan TOWR, masing-masing dapat sekitar 303 lot dan 470 lot. Kemudian, saham Pegas menjadi saham dengan jumlah lot yang paling sedikit. Karena harga saham Pegas pada waktu itu, masih di level 2.150 per lembar saham.
Dan pada saham SPTO, dapat sebanyak 265 lot. Sehingga, dengan modal total 150 juta, di sini sudah diinvestasikan sebanyak 149.670.000-an. Untuk hasil rekapitulasi dividen, kita bahas satu persatu. Pertama pada saham POWR. Dengan membagikan dividen sebanyak 2 kali dalam setahun, dan dengan memperoleh laba bersih yang stabil, setiap tahunnya, akan mendapatkan dividen sekitar 2-5 jutaan per tahunnya. Jika diakumulasi dari tahun 2019 hingga 2023, kita akan mendapatkan total dividen 22.860.000-an, dengan kepemilikan sebanyak 825 lot. Kedua, pada saham Demas. Dengan membagikan dividen sebanyak 2 kali dalam setahun, akan mendapatkan dividen sekitar 2-6 jutaan per tahunnya. Total saham Demas sudah berhasil mengumpulkan dividen sebanyak 23.500.000-an. Namun, dividen saham Demas sejak tahun 2021, terpantau terus mengalami tren penurunan sampai dengan tahun 2023 lalu. Ketiga, pada saham TOWR. Dengan membagikan dividen sebanyak 2 kali dalam setahun, sampai tahun 2023 rata-rata total dividen yang dihasilkan TOWR, dengan kepemilikan sebanyak 470 lot, hanya sekitar 1 jutaan saja per tahunnya. Jadi total rekapitulasi dividen yang sudah dihasilkan saham TOWR, adalah 5.812.000-an. Keempat, pada saham Pegas. Meski pada tahun 2021 sempat absen membagikan dividen, saham Pegas total berhasil mengumpulkan dividen selama 5 tahun ini, hanya sebanyak 4.200.000-an saja. Kelima, saham MTDL. Berhasil mengumpulkan dividen selama 5 tahun sebesar 5.800.000-an. Dividen MTDL, memang yang tergolong yang paling kecil di tahun 2019 sampai 2021, kemudian pada tahun 2022 dan 2023, dividen saham MTDL terpantau terus mengalami peningkatan. Yang keenam, pada saham SPTO, merupakan saham yang mungkin paling jarang dibahas, namun berhasil mengumpulkan dividen selama 5 tahun ini, dengan total sebesar 5.600.000-an. Dividen saham SPTO, setiap tahunnya dari tahun 2019, tergolong konsisten dan stabil di angka 1 jutaan per tahunnya, dengan kepemilikan hanya 265 lot saja. Dari hasil rekapitulasi total dividen, ke-6 saham tadi, hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Saham Demas, menjadi saham dengan hasil dividen terbesar, yaitu dengan total sebesar 23.500.000-an, atau dengan rasio sekitar 94,19% dari modal awal yang digunakan. Kemudian yang kedua, adalah saham POWR. Dengan hasil dividen yang hampir sama dengan saham Demas, yaitu dengan total sebesar 22.800.000-an, atau dengan rasio sekitar 91,46% dari modal awal yang digunakan. Kemudian dividen TOWR, MTDL dan SPTO pada simulasi ini, memperoleh dividen sebesar 5 jutaan, atau sekitar 22-23% dari modal yang digunakan. Dan, saham Pegas menjadi saham dengan perolehan dividen yang paling kecil, yaitu hanya 4.200.000-an saja. Namun, total dividen yang dihasilkan dengan modal 25 juta pada masing-masing saham, selama 5 tahun adalah sebesar 67.890.000-an, atau sekitar 45% dari total modal awal yang digunakan. Silahkan tulis di kolom komentar, saham mana yang menjadi favoritmu untuk dividen di bulan Juni ini. Dari rekapitulasi data ini belum termasuk dividen yang dibagikan pada tahun 2024 ini. Namun apabila kita masih hold saham ini, sampai saat video ini dibuat, hasil valuasi sahamnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Saham MTDL, dengan dividen yield yang paling kecil ternyata menjadi saham dengan kenaikan harga yang terbesar.
dengan kenaikan harga lebih dari 3 kali lipat dari tahun 2019 lalu. Namun saham POWER, Pegas, dan SPTO masih dalam posisi floating minus. Jadi sampai di sini, saham dengan dividen yield besar belum tentu nilai sahamnya akan selalu naik. Kemudian, total valuasi dari simulasi ini masih bertahan sekitar 192.800.000 dari total modal 150 juta selama 5 tahun ini. Semoga kamu bisa belajar sesuatu dari video ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.